Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman. Aku mau ngucapin mohon maaf banget karena tadi jam 4 itu harusnya kita live IG ngebahas tentang how important English for your career. Ini udah jam 7, jadi karena tadi itu ada kendala signal dan deviceku yang kurang oke buat live IG, jadi kita pindah nih jam 7 malam buat ngebahas topik tadi lewat Zoom. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini juga udah kita memang publish ini di YouTube, kita bakal share ini secara for free, secara publik, jadi teman-teman bisa ngedengerin obrolan kita malam hari ini. Nah, oke, ngomongin tentang seberapa penting bahasa Inggris buat karir, jadi malam hari ini tuh aku ngobrol langsung sama Miss Deva. Jadi kalau misalnya ngajar, ini dikenalnya Miss Deva. Tapi kalau aku sama teman-teman lagi di tempat kerja, kita manggilnya Mbak Deva gitu. Oke, ini sekarang udah ada Mbak Deva. Halo, Selamat malam Mbak Deva. Dea. Selamat malam. Kita ketemu lagi tadi setelah Iya. gangguan jam 4. Berarti tadi habis ngajar ya Mbak ya? Yes, yes. Tadi Oke, ngajar dulu. Oke. Kita ini bakal ngobrol tentang how important English for your career nih Mbak. Jadi kan Yes. kalau ngomongin bahasa Inggris itu kan ya kita tahu lah ya bahasa Inggris itu sekarang udah ya semua orang pakai gitu. Maksudnya bukan pakai tapi semua orang familiar gitu. Tapi kayak gimana sih seharusnya bahasa Inggris itu bisa menunjang karir kita, terutama pekerjaan kita. Seberapa penting dan bahasa Inggrisnya seperti apa kayak gitu. Kita bakal ngobrolin itu nih. Nah, ini mungkin aku langsung mau tanya nih Mbak pertama. Aku tuh kepo banget sebenarnya menurut Mbak Deva, sebenarnya itu seberapa penting sih Mbak bahasa Inggris itu untuk karir itu sendiri deh? Oke. Kalau jawaban singkatnya penting banget gitu ya. Itu jawaban singkatnya. Tapi saya mau cerita sedikit. Tadi saya sempat mention di IG story gitu ya. Apa kita dari kecil biasanya kalau anak-anak sekarang Gen Z begitu itu sudah biasa terpapar dari dia mungkin PAUD, TK, SD gitu ya. Namun kalau saya pribadi, itu Ya. saya angkatan-angkatan 80-an akhir ya, 90 awal, itu agak susah tuh kita terpapar sama bahasa Inggris. Karena apa? Karena dulu kita itu sempat dilarang lah gitu. Di eranya Orde Baru tuh bahasa Inggris, ceritanya Indonesia nih mau dibentuk seperti China atau Jepang atau Korea, di mana kalau mau masuk Indonesia harus berbahasa Indonesia gitu. Ceritanya saat itu begitu. Namun ternyata kita nggak sekuat itu untuk bisa mendominasi pasar bahasa internasional begitu, sehingga mau nggak mau akhirnya kita tuh angkatan-angkatan saya tuh agak-agak lemah bahasa Inggrisnya deh gitu ya. Dan itu sekarang mereka-mereka sekarang ini menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan, ada yang di BUMN, ada yang di kementerian, ada yang di perusahaan swasta gitu ya. Dan itu apa namanya akhirnya menjadi ladang ini saya lah, ladang pekerjaan saya untuk membantu mereka begitu. Jadi kalau jawabannya penting apa enggak, sangat penting karena akhirnya kita gagal untuk mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa paling enggak di ASEAN aja begitu ya. Itu kita belum berhasil tuh. Kan ibaratnya kalau kayak orang Cina pasti dia akan bilang English is not that important for them karena kalau lu mau pakai produk gue ya atau lu mau bikin apa kerja sama ke negara gue ya mau nggak mau lu harus pelajari bahasa gue Iya. gitu. Nah kalau Indonesia masih belum berhasil untuk itu gitu sehingga mau nggak mau suka nggak suka ya kita harus terima bahasa lain yaitu bahasa Inggris. Gitu. Oke. Tadi kan Mbak Deva sempat mention ya kayak kalau mungkin Mbak Deva pas di zamannya Mbak Deva sama teman-temannya Mbak Deva itu sempat dilarang gitu kan, dan Ya, dimana sekarang em, mereka ini tuh udah berada di posisi yang penting lah nih. Nah, gimana sih Mbak kayak kalau dulu itu dilarang, terus kira-kira kalau misalnya sekarang mau belajar bahasa Inggris itu tuh hitungannya tuh berarti masih telat nggak sih Mbak? oke, great questions. Jadi terlambat apa enggak sih gitu ya. I believe it's never too late for everything ya. Nggak ada istilah terlambat untuk apapun itu. Saya percaya banget tuh. Bukan cuma bahasa sih apapun itu. Namun, saya pernah baca ya, Dek, ada 10 penyesalan manusia itu di dunia itu ada 10 dan tidak belajar bahasa itu menjadi salah satunya. Bahasa ini bukan cuma Inggris ya. Jadi belajar bahasa asing begitu. Dan can you imagine, I mean, itu masuk ke dalam 10 penyesalan orang loh. Ya, termasuk kayak nggak mencoba bisnis, nggak mencoba apa
first move dalam percintaan gitu. Kita kan kalau orang kan suka malu-malu gitu ya. Nah, itu saya ingat banget tuh, saya pernah baca ada 10 penyesalan termasuk belajar bahasa asing. Jadi makanya nggak ada istilah terlambat sebenarnya. Nah, yang ada adalah penyesuaian kebutuhan. Jadi butuhnya tuh yang kayak gimana sih? Apakah butuhnya ngomong? Apakah butuhnya nulis? Apakah butuhnya presentasi? Ada orangnya kan yang kerjanya presentasi ya. Orang-orang sales, marketing, finance, itu mereka harus presentasi itu per 3 bulan, per 6 bulan misalnya di depan C-level, di depan direksi misalnya. Jadi yang ada adalah pemenuhan kebutuhannya seperti apa. Nggak ada istilah terlambat gitu. Kalau ngomongin pemenuhan kebutuhan tuh berarti sebenarnya kebutuhan ketika belajar bahasa Inggris itu sebenarnya beda ya Mbak ya. Misalnya kayak tadi kan Mbak Deva sebut kayak presentasi gitu. Selama ini kan yang kita pelajari, ini mungkin kalau aku dan teman-teman gitu ya, kan selama ini belajar bahasa Inggris tuh ya lewat sekolah gitu. Terus kalau nggak lewat sekolah ya lewat HP, lewat sekeliling kita. Dan sekarang juga kayak belajar IELTS gitu. Berarti sebenarnya itu memang pemenuhan apa ya, bisa dibilang sesuatu untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda gitu ya berarti Mbak? Betul. Jadi English tuh kalau aku setelah mempelajari gitu ya, itu ada general English. So basically what you learn from social media, dari status-status orang, lagu, itu adalah general English tuh. Ya, jadi kita tahu bahwa subjek ini, verb-nya ini kasih S apa nggak kasih S gitu ya. Singular, plural, itu basically kayak gitu. Itu general English. Nah, untuk orang-orang kantoran yang levelnya buat email-emailan, buat presentasi di depan klien, di depan direksi, itu namanya business English. Untuk teman-teman yang butuh ngomong banyak, customer service ya, yang pakai bahasa Inggris, atau kayak saya dulu humas ya, yang di Korkom, corporate communication, PR, itu butuhnya conversation yang banyak. Ada lagi orang-orang yang butuhnya nulis secara ilmiah, dosen biasanya bagaimana supaya publikasi ilmiahnya itu bisa terpublish gitu, diterima oleh jurnal internasional. Nah, itu harus belajar nulis, academic writing. Ada lagi standardized test. Nah, ini kayak different level lagi nih, nggak ada urusan nih sama general English, sama business English gitu. No matter how brilliant you are in your general English, business English, tapi kalau nggak tahu tips dan strategi dari standardized test ini tetap bakal jelek apa aja. Ada IELTS, ada TOEFL, ada PTE, ada TOEIC gitu. Ada Duolingo sekarang baru Iya, gitu. betul. Jadi Jadi itu ya pemenuhan kebutuhan itulah yang beda-beda setiap orang butuhnya apa gitu. Oke. Terus kalau dari Mbak Deva sendiri nih, skill bahasa Inggris yang dimiliki ini tuh udah berhasil membawa Mbak Deva kemana aja sih gitu? Udah kemana aja, udah ketemu Wow, sama aja. a very great questions Dea. Aduh, jadi saya jadi pengen curhat nih ya. Kalau bukan karena bahasa, saya tidak mungkin apa ya. Yang pertama sekolah ke Inggris sudah pasti. Ya itu kunci utamanya tuh. Ya sampai saudara-saudara saya yang tua-tua gitu ya, kayak kakak ibu saya, ayah ibu saya tuh selalu kayak bilang nyesel ya, coba dulu waktu mudanya belajar bahasa gitu, biar bisa kayak anak-anak sekarang bisa sekolah sampai ke ujung dunia gitu ya. Itu satu. Kalau bukan karena bahasa Inggris, saya nggak mungkin bisa bertemu orang-orang hebat. Orang-orang hebat tuh siapa aja? Waktu saya menjadi kepala humas, saya bertemu banyak pimpinan-pimpinan kampus-kampus luar negeri gitu ya, rektor, dekan, kemudian profesor-profesor di luar yang saya undang ke Indonesia untuk memberikan kuliah umum misalnya. Yang paling besarnya Barack Obama deh, saya gitu ya, bisa sampai datang dulu ke Universitas Indonesia dan saya hadir di sana. Itu kan suatu hal yang kalau kita nggak ngerti bahasanya, dan how can you deal with that gitu. Kemudian yang ketiga, saya nggak mungkin, kalau bukan karena bahasa, penguasaan bahasa asing, saya nggak mungkin bisa bertemu pimpinan-pimpinan dunia. Jadi karena pengalaman saya di Humas itu, kemudian saya banyak banyak tawaran menjadi interpreter, liaison officer untuk acara-acara dunia, misalnya kayak KTT G20 kemarin, tapi saya nggak ikutan ya karena nggak ada waktu. Tapi saat dulu 2018 annual meeting World Bank sama IMF saya ikutan begitu. Jadi saya megang satu negara dan mendampingi gubernur bank sentral negara tersebut, dan itu
pengalaman yang menurut aku sih nggak mudah didapetin. Karena kalau bukan karena bahasa gitu. Ya karena gimana mau ngomongnya kalau Iya, nggak benar bisa sih. bahasa ya. Dan aku benar-benar belajar bahasa tuh ibaratnya dari yang nonton bahasa Inggris, film bahasa Inggris itu masih pakai subtitlenya Indonesia, kemudian English, sampai nggak pakai subtitle. Jadi yang ibaratnya tertatih-tatih dikatain orang dulu ya, dibilang kayak Inggrisnya jelek, nggak sesuai standar, di bawah standar untuk sekolah ke Inggris dan sebagainya, sampai sekarang sudah ngedip lah ngomong sama menteri-menteri luar negeri itu gitu. Jadi berproses begitu. Nah itu kurang lebih hal-hal yang, oh ya lagi-lagi kalau bukan karena bahasa saya tidak bisa jadi pengusaha tuh, saya tidak bisa berbisnis begitu, itu Betul, karena betul. bahasa tuh ya, intinya perkaranya itu karena bahasa. Yes itu. Oke, jadi luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi memang ternyata bahasa itu bisa dibilang pada akhirnya belajar bahasa dan kemampuan bahasa Inggris atau mungkin bahasa asing itu pada akhirnya bisa membuka jalan gitu ya Mbak ya. Wah Bisa betul. benar-benar kayak membuka jalan untuk kita tuh bisa mendapatkan kesempatan lagi gitu loh. Exactly. Hmm. Obsesi saya sih ke depan pengennya kalau saya diizinkan punya apa keturunan gitu ya, anak cucu itu pengennya dari dia kecil jangan cuman second language aja, tapi third and fourth language kalau bisa juga, terutama bahasa-bahasa PBB ya. Apa Aduh. Prancis, Arab gitu tuh betul-betul berguna banget teman-teman, membuka pintu ke segala arah begitu dengan bahasa tuh. Ya. Mungkin istilah sekarang itu jendela dunia gitu ya Mbak ya. Ya, ya, itu istilah zaman dulu sih Iya sih. sebenarnya ya. Oh iya, Tapi jadi masih bukan sangat cuman relevan. bukan Hmm. cuman buku aja ya. Ya, betul. Bahasa. Bahasa itu penting banget. Oke, oke, kita kan lagi ngomongin bahasa, lagi ngomongin karir gitu kan. Nah, kalau lagi ngomongin karir, sebenarnya mengajar itu kan juga menjadi salah satu sebuah perjalanan karir ya Mbak ya. Betul. Kebetulan kita abis ini bakal launching program baru, Training of Trainers. Jadi teman-teman kayak yang abis baru pulang dari luar negeri, teman-teman yang habis sekolah dari luar negeri terus kayak masih bingung mau ngapain, itu teman-teman tuh sebenarnya bisa jadi trainer di Transformi, tapi kita mengupayakan teman-teman bisa di training dulu nih. Nah, nanti di trainingnya itu di training of trainers dan itu for free gitu. Oke, Ya, betul. jadi ngomongin itu tadi kita informasi sedikit. Nah, bagaimana sih memiliki skill yang mumpuni untuk bisa mengajar bahasa Inggris nih Mbak Deva? Apakah pulang dari luar negeri itu cukup gitu kan? Atau kayak kalau misalnya udah berangkat ke luar negeri, sekolah di sana kan berarti sebenarnya hitungannya IELTS-nya udah oke gitu kan? Udah memenuhi syarat gitu. Tapi apakah itu semua itu cukup, Mbak? Kalau menurut Mbak Deva? Enggak. Justru kalau mau lebih advance, makanya ngajar gitu. Kan katanya mengajar itu adalah belajar kedua kalinya kan gitu. Karena kan kita punya tanggung jawab tuh. Kita malu dong kalau ada students kita nanya kita nggak tahu jawabannya, kayak ntar dulu ya saya googling dulu gitu kan. Ya sometimes itu embarrassing kan, memalukan gitu ya. Jadi kenapa juga aku memutuskan mengajar bahasa Inggris meskipun tidak memiliki background sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris, karena itu tadi gitu. So aku udah struggling nih dapat IELTS, susah ternyata ya, baru tahu IELTS itu susah saat 10 tahun lalu. Kemudian pulang dengan gelar begitu dari kampus di Inggris. Itu kan beban ya, bukannya itu kan amanah gitu, tanggung jawab ya, bukannya malah senang kayak oke ya berarti gue udah diakui nih secara bahasa Inggris. Tapi kan gimana maintain-nya? Makanya jangan heran kalau teman-teman mungkin yang bekerja di kementerian atau BUMN kemudian melihat atasannya kok lulusan Australia, lulusan Amerika, tapi kok nggak fasih ya berbahasa Inggrisnya gitu ya. When they present gitu kok agak-agak nggak menggambarkan kalau mereka lulusan dari UK atau negara English speaking country lainnya, karena tidak setelah pulang tidak di-maintain gitu. Nah, kan learning language itu lifelong learning, makanya orang dari kecil dikursusin gitu ya. Itu karena dari kecil sampai besar bisa berubah tuh kemampuannya. Gitu. Gak ada orang yang kayak jago terus, pasti ada maintain-nya. Kalau nggak dipakai pasti rusty gitu, pasti berkarat ibaratnya kalau besi itu. Jadi jawabannya ya sangat-sangat tidak menjamin orang yang lulusan sastra Inggris, pendidikan bahasa Inggris, mampu mengajar Inggris dengan baik. Tidak menjamin orang-orang yang lulusan luar negeri, yang dulunya mungkin IELTS-nya 7,5, 8, itu juga bisa
mengajar bahasa Inggris dengan baik. So, di sini aku mau ngajak teman-teman semua yang alumni-alumni luar gitu ya, buat punya sampingan, jadi sambil belajar lagi, sambil maintain your English, sambil beribadah juga ya. Jadi bisa ngajarin orang, bisa ngajarin sekitar, plus nyari uang tambahan juga, side job gitu. Lumayan ya untuk bisa mengajarkan bahasa Inggris. Nah, jangan bingung kayak materinya apa sih? Cara ngajar dan segala macam kita udah siapin semuanya. Kita punya learning management system. Di situ bisa teman-teman dapetin materinya dan ya itu makanya kita mau bikinin bener-bener apa namanya program training of trainers yang singkat dan padat gitu ya sehingga teman-teman pas ngajar udah nggak bingung lagi mau ngajar apa gitu. Betul banget. Benar sih, aku setuju banget statement Mbak Deva di mana kalau belajar bahasa Inggris tuh ya long life learning ya, karena kalau nggak pernah dipakai pada akhirnya lupa sendiri gitu, apalagi nggak pernah dipakai, nggak pernah diomongin. Jadi kayak yang kalau udah misalnya bahasa Inggris itu kan bukan menjadi bahasa ibu kita ya, jadi kalau misalnya nggak pernah dilatih terus, kadang tuh tiba-tiba mulut tuh bisa kaku gitu ngomong, lidah tuh Betul. benar-benar bisa kaku, ya kan ya Ya. Mbak ya? Okay. Katanya kan di otak kita tuh kan bisa nyapung segala macam ini ya memori gitu. Nah Ya. tapi memori yang nggak pernah dipakai akan disimpan di paling belakang gitu. Jadi dipanggilnya susah gitu. Jadi kadang kita tahu kata-kata obviously, tapi karena nggak pernah pakai, jadi kayak oh iya ya obviously ketinggalan dipakai Iya, gitu. kan bisa pakai kata-kata itu gitu kan. Iya, iya betul, benar. Oke. Nah dengan mengajar kan kita dipaksa tuh, dipaksa mau nggak mau setiap sesinya you have to to be able to deliver the materials in English. So mau nggak mau dipaksa udah, jadi ya akhirnya terbiasa gitu. Jadi sebenarnya ya gimana bahasa Inggris itu sebenarnya penting buat pengajarnya juga, akhirnya juga penting buat yang orang yang diajarkan juga gitu ya. Betul, betul. Oke. Nah, ngomongin gimana pentingnya bahasa Inggris untuk pengajarnya. Nah, seberapa penting sih Mbak? Aku juga mau tanya seberapa penting peran dari seorang trainer dalam mengajar bahasa Inggris untuk keberhasilan gimana bilangnya, keberhasilan kliennya gitu ya, atau keberhasilan muridnya gitu, Student. Yes. studinya. Sangat penting. Jadi kelemahan di kita tuh kan kita fokus pada materi. Kita tidak fokus kepada the whole overview yang mau dicapainya apa, sama the way-nya. Nah, ini kelemahan pendidikan kita tuh itu. Kita fokus pada kurikulum apalah kalau anak SMA sekarang ya kurtilas gitu ya, kurikulum 13, ada kur apa, kebanyakan nama kurikulum. So kita fokus di sananya, bukan fokus di ini intinya mau belajar ini mau dapetin apa, kemudian gimana caranya ya biar enak ya gitu, biar nggak bosen, biar nggak menakutkan, apa masalah paling besar coba deh untuk belajar bahasa Inggris kan pasti menakutkan kan? Menakutkan, iya benar. For some people kayak takut dijudge, takut dibilang bodoh, dibilang nggak bisa, salah gitu ya. Padahal belajar bahasa ya emang harus salah dulu. Kalau nggak salah-salah gimana bisa tuh? Yang ada mulutnya nggak bakal gerak-gerak gitu. Iya betul. Jadi Gimana bisa tahu benernya di mana gitu kan? ya Nggak kalau salah nggak pernah dulu. nyobain salahnya kan gitu. Cuman kan ya kita nih hidup di society yang memang udah terkonstruk bahwa kalau mau ngomong bahasa asing harus sempurna gitu kan. Harus Nah, harus. jadi iya harus langsung bener semuanya cas-cis-cus dan kalau udah cas-cis-cus juga ada aja yang julid gitu kan. Jadi nah ini kan hal-hal ini yang perlu sebagai seorang pengajar itu harus punya pemahaman ini bahwa ada ketakutan tersendiri untuk seseorang tuh ngomong bahasa Inggris. So we have to encourage them instead of underestimate them gitu. Jadi kalau ada yang salah ya diberitahu salahnya di mana. Kalau dia sampai berkali-kali masih salah baru kita bisa kasih punishment gitu. Tapi kalau baru di awal ya wajar lah orang salah gitu. Emang harus salah gitu. Oke. Jadi Bahkan kadang tuh bukan cuman melulu takut salah aja Mbak. Gimana ya? Aksen kita kan beda ya sama orang aslinya gitu. Bahkan ada yang ngomong bahasa Inggris jelas gitu, tapi mungkin untuk misalnya orang Jawa deh, pasti kan medoknya kelihatan banget gitu dan iya, akhirnya itu iya, kayak yang orang-orang jadi nggak pede. ngetawain, Ya, jadi kayak yang udah ngebuat mentalnya ngedown dulu, jadi udah nggak yes, bisa fokus lagi kadang yes. beberapa kayak gitu. Nah itu menurut saya itulah tugasnya pengajar atau trainers atau mentors whatsoever you name it ya, untuk tidak pernah sedikit pun menjatuhkan atau apa namanya bahasa Inggrisnya itu overlook gitu ya, merendahkan begitu. Karena setiap orang punya punya
kesempatan untuk belajar gitu menurut saya. Betapa banyak sekarang deh orang tuh yang dari zaman dulu ya berhenti belajar bahasa karena ya itu, aduh soalnya sering dikoreksi, tapi dikoreksi di depan umum. Kalau dikoreksi di one on one kan oke ya gitu, tapi kalau di depan umum kan itu jatuhnya malah menjatuhkan sebenarnya gitu. Oke. Oke. Nah, terus kalau gitu Mbak, apakah sebenarnya sebagai trainer itu dalam mengajar bahasa Inggris itu bekalnya tuh apakah hanya cuma bisa bahasa Inggris aja gitu Mbak? Atau kayak ada nggak sih hal lain yang supaya studennya tuh kadang kan student atau klien tuh suka males gitu kayak Ya, ya, ada aja alasannya gitu. ya, ya. Kira-kira ada nggak sih Mbak? Apakah sebenarnya cuma ya bahasa Inggris aja cukup gitu? Atau sebenarnya ada hal lain nih supaya studennya juga tetap semangat bisa sampai belajar sampai akhir gitu, sampai Ya. tuntas gitu? Ya, kalau menurut aku kreativitas dalam mengajar. Jadi how you can make the materials relate to the real life. Kita buat apa sih belajar simple present tense itu gitu yang subject plus verb satu gitu tuh buat apa gitu. Jadi instead of ngajarin formulation-nya, penting untuk kita tuh membawa itu ke dalam dunia nyata gitu. Kenapa di Indonesia tuh nggak ada tenses? Kenapa di Inggris harus ada tenses? Dan ini kan nggak mesti harus lulusan pendidikan bahasa Inggris buat bisa menjawab ini kan. Iya. Selagi teman-teman punya keingintahuan yang besar, banyak baca, banyak googling, ya akan dapat jawabannya kenapa kan gitu. Kemudian lagi-lagi membuat situasi kelas tuh tidak intimidating gitu. Jadi kan penting dalam sekelas ada banyak student, penting untuk tidak membeda-bedakan gitu mana yang jago, mana yang belum jago gitu ya. Karena pada dasarnya we are all learning together, so please make mistakes as much as possible supaya segera mungkin jadi baik gitu. Jadi itu yang mindset itu yang perlu ditanemin untuk pengajar juga. Sama yang ketiga bahwa um, jangan pernah mengajarkan bahasa tuh ini ya apa namanya strict gitu. Karena bahasa tuh nggak ada rumus kayak matematik yang ini Anda kalau kayak gini Anda salah nih gitu. Nggak ada yang gitu sih sebenarnya. Misalnya kayak pernah dengar nggak dulu bahwa I'm loving it tag-nya McD itu salah gitu. Karena love itu jarang sekali dipakai untuk ing gitu ya, untuk masa kini. Karena love Oh itu iya iya. sesuatu yang perasaan gitu. Kayak need, want itu nggak ada tuh I'm wanting gitu ya, I'm needing itu nggak ada gitu kan. Tapi Iya. kenapa McDonald punya I'm loving it? Ya karena sesuatu itu selalu ada exceptionalnya, ada pengecualiannya gitu. Jadi jangan jangan bikin bingung student, selalu tanamkan bahwa language itu sesuatu yang sifatnya fluid gitu, dynamic. Jadi dia ada rumus tapi bisa ada exceptional, ada pengecualian. Itu yang perlu ditanemin sih supaya student jadi nggak bingung gitu, nggak kayak tadi kata Miss gini, tapi kok ini gini gitu ya. So selalu tanamkan, language is different with mathematics, language is different with engineer or technology, for example, yang ada algoritmanya. Itu kalau language ada-adanya pasti ada bedanya gitu, ada exceptionalnya nantinya, gitu. Oke. Oke. Ngomongin trainer tadi nih, gimana cara trainer itu mengajar? Sebenarnya Mbak Deva ini kan bisa dibilang jam terbangnya udah sangat amat tinggi ya, mengajar udah bener-bener keren banget sih. Udah bener-bener tinggi banget ngajar ngajar di mana-mana gitu kan. Boleh nggak sih Mbak spill dikit aja Mbak? Biasanya Mbak Deva tuh ngajar supaya studentnya Mbak Deva betah itu gimana sih Mbak? Right. Ya, saya umur 20, sekarang saya sudah mau menjelang 35 tahun ya, jadi sudah 15 tahun memang mengajar bahasa Inggris. Cuman bedanya dulu 20 tahun waktu umur 20 ngajarnya Inggris buat anak SPMB gitu ya. Ya. Sekarang lebih kepada IELTS dan Business English. Gimana caranya saya? So first thing first, aku akan jabarin dulu sesi kita ini bakal ngapain nih. Tujuan utamanya selama 12 sesi apa? Jadi orang punya gambaran gitu dan punya target gitu ya. Makanya aku sering banget di approach orang kayak, ayo dong ngajarin dong bahasa Inggris dong ngajarin. Aku selalu Iya. tanya, purpose-nya tuh apa nih? Karena kan English ada banyak tadi, ada business English, Iya, ini betul. conversation. Jadi harus aku cocokin dan harus ada tujuan akhirnya supaya tercapai tujuan akhir itu. Ya kalau cuman mau les-les yang biasa aja, sebaiknya dari masih SMA gitu ya, dari masih muda lah gitu, yang les di LIA, di TBI, yang naik level supaya dari kecil termaintain. Tapi kalau yang udah dewasa ini kan mau nggak mau nih, yang saya bilang tadi, angkatan saya susah misalnya berbahasa Inggris, karena dulu kita sulit aksesnya, ya mau nggak mau harus spesifik, maunya ngapain.
Nah, dari situ kemudian saya coba breakdown. Ada lagu nggak ya yang bisa saya share gitu untuk belajar tesis ini atau belajar materi yang ini. Apa real life-nya? Itu yang paling penting tuh, real situation. Karena seringkali kita belajar tuh kayak teorinya apa gitu ya, prakteknya apa gitu. Ya, jadi pelajaran if conditional tipe ketiga yang penyesalan tuh ya, itu kan bisa di lagunya Adele tuh misalnya. Oh You iya. could have had it all gitu ya, could have had it all ya, rolling in the deep, so that kind of thing jadi orang relate gitu, oh gini maksudnya ya, oh gini, sehingga students itu atau clients itu terangsang gitu berpikirnya, tapi bukannya ini gini ya, nah gitu. So I really love kalau ada client atau students yang justru bertanya gitu dengan penjelasan kita, that is really good, the conversation, the discussion will be great. Jadi itu sih. Nah, kalau kalau di yang berseri ya, misalnya kayak ada seri Business English 1, 2, 3, 4 gitu ya, zaman dulu aku ngajar di lembaga bahasa, kita punya namanya teaching kit gitu. Jadi ada apa alat-alat yang kita siapin, misalnya kayak sticky notes yang harus ditempel, ini nanti membuat sebuah cerita dan segala macam, ada games-gamesnya lah gitu. Tapi itu buat sesi yang berseri gitu. Kalau cuma sesinya satu doang, agak nggak ada waktu tuh kalau harus ada games-gamesnya gitu. Gitu sih. Oke. Jadi memang harus sebenarnya supaya lebih uh, gimana bilangnya, supaya lebih betah gitu tuh karena memang harus dikaitin sama real life ya. Jadi supaya orang tuh bisa relate gitu. Ini oh makanya pas ini oh ternyata yang rumus kemarin mesti kosakata seperti ini itu bisa dipakai pas ini kayak gitu ya Mbak ya. Betul, betul. Oke. Jadi orang akhirnya, ada proses berpikir, jadi akhirnya ada bertanya nantinya, tapi kalau ini gimana Iya. misalnya gitu. Oke. Mana lagi kalau misalnya udah tiba-tiba muncul proses berpikir, tiba-tiba dia bawa pikiran itu ke kelas, itu kan ada proses diskusi lagi, ngomongnya jadi Nah, pakai bahasa betul. Inggris gitu. Yes, yes. Itu Ngelatih yang memang yang lagi, terus diharapin. teman-teman yang lain juga ikut belajar, seperti Yap, itu ya berarti yap. Mbak. Idealnya tuh begitu ya. Idealnya jadi nggak yang kayak, gitu aja ditanyain gitu misalnya, atau kayak apa. Idealnya kan memang begitu harusnya memang proses belajar itu, idealnya. Nah iya, kadang orang itu masalahnya takut nanya Mbak, gitu. Betul, betul. Takut Ya, nanya. jadi bertanya itu dianggap kalau di Indonesia nih kurang menyimak, terus bodoh gitu ya, dan nggak capable gitu. Padahal bertanya itu adalah proses kalau kita nyambung justru. Bah, aku kalau di Iya. kelas udah ngomong panjang lebar, any questions guys? Terus diem aja kok kayak, dia sebenarnya dengerin aku apa enggak sih? Siapa tahu, apalagi online ya, kan siapa tahu dia pikirannya kemana, Amazing lagi ya. buka yang mana gitu. Jadi kalau ada bertanya kan jadi kayak terangsang, oh tadi berarti dia mikir ya apa yang aku omongin tuh, Betul. karena kan guru nggak selalu benar ya, kita kan manusia juga gitu, jadi bagus malah kalau ada proses bertanya dan diskusi di kelas. Oke. Oke Mbak, aku juga tiba-tiba keingat sesuatu nih. Kan gimana? Mbak Deva kan ini mungkin udah sering ketemu ya sama teman-teman yang kuliah. Maksudnya kuliahnya di luar negeri, terus habis itu udah balik ke Indonesia gitu. Ya, Udah punya ada relasi lah sama klien-kliennya juga, sama teman-temannya juga gitu. Nah, ya. memang yang sempet aku dengar gitu, emangnya ada ya Mbak ya, kasus tuh mereka udah pulang dari luar negeri, tapi udah pulang dari luar negeri tapi justru malah bahasa Inggrisnya itu masih belum fasih gitu. Banyak, Jadi banyak. Wah, mungkin I would say 75%. oke. Lah, terus Malu kalau nggak yang deh? kayak gitu bertahannya waktu di sana gimana ya, Mbak? Di sananya bagus kan, pas di sana ya kan bergaulnya sama orang luar, sama orang Inggris, di sana bagus kan, nggak di maintain. Oh, gitu. Kayaknya belajar bahasa tuh nggak bisa kayak sekali kayak orang insinyur lah ya, sekali dapat ilmunya, dapat apa namanya rumusnya, seumur hidup udah tuh ya kan, nggak perlu lagi di maintain. In English you can't. Ya mungkin writing okay, tapi speaking biasanya tuh yang karena nggak pernah dipakai, then you gonna lose that. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya yang diperlukan tuh untuk memaintain itu ekosistemnya ya, Mbak ya berarti ya. Iya, makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya, ayo ngajar, cuma kan mereka nggak banyak waktu ya. Cuma mudah-mudahan dengan online ini, ya kan, saya bisa kasih kelas-kelas yang gampang tanda kutip untuk mereka, sehingga they can maintain their English gitu. Malu loh, S2, S3 ya kan dari UK, dari mana, dari US, then you lose your mind, itu malu. Eh, tapi saya bisa bilang ada juga yang memang udah terpatri karena dia dari kecil juga udah dipakai bahasa Inggrisnya. Jadi memang
nggak ada yang instan sih, itu yang harus digarisbawahi untuk belajar bahasa. Kayak saya mungkin kalau dihitung investasinya udah nggak tahu berapa ratus juta, puluh juta dari saya SMP saya udah belajar di lembaga bahasa seperti LIA gitu ya. Tapi dulu LIA tuh belum boleh buat SMP, hanya boleh buat SMA. Jadi saya udah invest, orang tua saya sudah invest saya tuh ngelesin gitu, dan saya juga udah invest waktu saya, energi saya, dan saya tipe orang yang kalau belajar ayo deh serius gitu. Jadi kan kalau orang kan biasanya 2 level keluar gitu ya, udah nggak ada temennya, udah ganti guru misalnya keluar. Nah kalau aku kayak aku jabarin aja sampai beres, SMA masuk ke LIA sampai beres, kemudian sekolah ke Inggris. Nah dari sebelum sekolah ke Inggris juga les-les IELTS-nya banyak juga. Bahkan sampai sekarang pulang di 2018 saya subscribe juga online learning dulu. Dulu belum familiar online learning di Indonesia, tapi di luar udah sangat familiar. Saya subscribe juga yang berbayar, yang mahal kayak gitu. Since I really want to improve not only improve ya, maintain itu sih intinya English. Ya. Jadi Sampai memang sekarang masih sampai sekarang juga masih mengkonsumsi resource bahasa Inggris selalu setiap hari. Nah, boleh nggak Mbak spill? Kira-kira kalau dari Mbak Deva nih, Right. resource-nya apa nih Mbak untuk Yeah. memaintain bahasa Inggris kita? Dulu sebelum sosial media menjamur sekarang, saya selalu bilang baca Jakarta Post. Karena Jakarta Post bagus banget tuh bahasanya. Dan dia kan editornya itu adalah orang bule ya, jadi native asli editornya. Sehingga kesalahannya agak minim terjadi. Jurnalisnya orang kita lokal, tapi editornya adalah orang native. Tapi sekarang kayaknya udah nggak relevan lagi kalau saya bilang baca Jakarta Post. Satu, nemu Jakarta Postnya di mana ya, kalau beli mahal. Kedua, it's just too hard, terlalu berat untuk dibaca ya kan. Topiknya tentang politik, ekonomi gitu ya. Saya saranin sekarang tuh ada sosial media. Jadi pakailah sosial media itu. Jangan sampai waktu kita buka sosial media tuh banyak negatifnya dibanding positifnya. Nah, semua akun-akun perusahaan besar macam kayak BBC, ya ada CNN, Al Jazeera, ada Channel 4 News, ada The Economist, Bloomberg, itu sekarang mereka sangat-sangat agile bikin konten gitu di sosial media. Dan kontennya itu ada yang video-video yang ada suaranya. Jadi bukan cuma foto ada beritanya, tapi sekarang tuh lebih jalan gitu. Sekarang apalagi ada Reels dan segala macam. Nah, aku saranin dari situ dulu aja. Ya, itu satu. Jadi nggak usah muluk-muluk lagi pakai Jakarta Post gitu, karena Jakarta Post terlalu berat ya. Jadi dari yang ringan-ringan dulu aja kita baca, oh ada ini, oh World Economic Forum itu juga bagus. Cuman kalau World Economic Forum nggak ada suaranya, hanya ada tulisannya, gitu ya. Dan video berjalan. Itu satu. Yang kedua, kita kan, aku nggak tahu ya, mungkin hampir, I would say almost 100% of people around the world kan like watching kan, suka nonton kan. Baik itu movies, baik itu YouTube ya. Saya nggak terlalu suka movies, tapi saya suka nonton YouTube begitu. Nah, pilihlah gitu sumber-sumber yang native speaker yang ngomongnya. Kalau Anda nonton Netflix, Korea boleh nggak masalah asal subtitlenya English. Itu kan mau nggak mau ngebantu. Kalau Anda nonton yang Hollywood, subtitlenya English kayak gitu. Itu benar-benar jujur aja menurut aku sangat-sangat membantu. Aku bahkan baru melakukan itu setelah pulang dari Inggris. Karena mau maintain itu, jadi aku baru subscribe ada YouTuber-YouTuber UK gitu ya, British YouTuber. Ya, mostly sih British yang aku subscribe ya, YouTubersnya. Itu baru aku maintain setiap hari nonton satu video kayak gitu. Itu sih, Dek. Jadi, Dia kalau suka nonton Korea, nyalain English subtitle-nya. Iya. Aku mulai saat itu gitu ketika waktu di sharing session gitu kan, atau pas lagi meeting gitu kan, sempat ngobrol dikit, nonton Korea pakai subtitle bahasa Inggris sekarang nih Mbak. Iya, harus. Believe me, kayak emang this is works ya, misalnya ada yang suka nanya gitu ya. Believe me, it works. Tapi memang pelan ya, maksudnya nggak tiba-tiba besok jadi jago gitu. Pasti sedikit-sedikit, oh ini ya istilahnya ya, oh ini ya. Iya, cuman kalau di aku pada akhirnya memang perlu effort sendiri Mbak, karena kan ini tiba-tiba ada satu kosakata nggak tahu gitu, aku harus jeda dulu. Nah, Aku harus cari di kamus. betul. Ini apa supaya bisa paham mereka ngomong apa. Gitu. Jadi boleh nontonnya misalnya dibuat 2 kali gitu ya. Satu emangnya mau belajar, satunya lagi untuk pengulangan. Tapi kalau saya prefer emang saya keluar dulu gitu. Saya lihat di saking kasarannya, dan menurut aku itu worth it ya. Karena kita ini kadang nggak perlu pinter, kita perlu curious aja gitu. Kita perlu pengen tahu, kan ada orang yang kayak udahlah lewat aja, udah deh ribet-ribet banget nyari tahu kan.
Iya, itu berarti nggak apa-apa lagi emang mau for the sake of entertaining gitu ya, entertainment. Tapi kalau pengen belajar ya sebaiknya either di screenshot dulu, tapi nggak bisa di screenshot ya Netflix ya. Apa ya? Kalau aku sih dulu pakai laptop, jadi bener-bener dimatiin terus tulis di buku gitu. Jadi ntar nyari taunya di akhir Di gitu. akhir, ya. Ya, gitu sih. Oke. Itu Jadi part of the way to maintain your English. ya, jadi memang untuk maintain bahasa Inggris kita sendiri ya pertama dan tips dari Mbak Deva itu ya kita bisa memanfaatkan sosial media dengan sangat baik ya. Jadi sosial media itu emang bukan masalah negatif atau mungkin sekarang toxic atau gimana gitu. Ya padahal balik ke kita gimana kita mau menggunakan itu. Betul. Oke, ini kita udah 40 menit dan aku mau pertanyaan terakhir nih Mbak. Yes. Kalau menurut Mbak Deva, kira-kira butuh berapa lama sih Mbak untuk bisa menguasai bahasa Inggris yang kalau ngomong tuh sudah sampai cascis-cus gitu, udah cascis-cus, terus kalau misalnya ngetik itu udah kayak yang tinggal ngetik aja kayak gitu Mbak. Itu kan gimana ya? Itu sesuatu yang advance ya. Iya. Iya. Jadi teman-teman untuk satu level bahasa Inggris itu paling tidak 3 bulan, paling tidak ya belajarnya satu level. Nah, English in general itu kurang lebih ada in total ada 12 level. Nah, jadi kalau dikali 3 bulan itu berarti 36 bulan. Itu untuk general English. Untuk academic, I would say 2 level. Untuk business English 2 level, untuk apalagi IELTS 2 level. Jadi berapa tuh? Udah 36 tambah 6, 42 bulan. Jadi memang bukan proses yang sebentar. Namun jangan khawatir, sekarang ini makin banyak orang-orang kayak saya yang ingin membantu banyak orang, dia punya experience yang sangat tinggi gitu ya, kemudian dia bikin modul dan segala macam, ya teman-teman jadi bisa lebih cepat belajarnya karena kami udah mengalami dulu gitu ya, dari yang 36 bulan itu bisa singkat banget, ya 1 sampai 2 tahun kalau intensif begitu ya. Tapi memang nggak bisa kayak gini loh, kayak oh berarti bisa ya aku belajar sekarang dari 0 2 tahun aku cascis-cus. Ya nggak ada yang bisa jamin kalau you never practice gitu. Betul. Iya, dan nggak ada lingkungan yang mendukung. Misalnya kayak aku, kalau dulu aku nggak ikut-ikutan acara gitu ya, nggak menjadi kepala humas berhubungan dengan orang asing, ya pasti nggak aku pakai tuh bahasa Inggrisku. Kalau aku nggak nge-push diriku, aku mau ngajarin teman-teman di kantorku bahasa Inggris, sehingga aku menyiapkan materi bahasa Inggris, pasti nggak aku pakai tuh Englishku gitu. Jadi memang harus disupport sama keadaan sekitar yang tadi kamu bilang ekosistem begitu. Jadi aku nggak bisa ada waktu yang pasti berapa, tapi yang jelas investasiku belajar bahasa Inggris memang sudah panjang sekali sih, sudah dari SMP dulunya sampai detik ini. Gitu. Nah justru karena gimana? Ketika ada trainer yang memang belajarnya udah panjang sekali itu berarti gimana? Justru malah bisa membantu studennya untuk bisa lebih cepat ya? Iya, betul. Benar sekali. Oke, luar biasa sekali. Thank you banget. Oke, ini kita udah kayaknya udah keburu waktu, kita udah 42 menitan gitu. Aku mau ngucapin makasih banyak buat Mbak Deva yang udah ngeluangin waktunya buat ngobrol, buat gimana sih bahasa Inggris untuk karir kita gitu, sampai gimana pemenuhan kebutuhannya. Dan aku mau nyampein lagi buat teman-teman, sebentar lagi kita bakal ada program training of trainers. Jadi buat teman-teman ini khusus, bukan khusus ya, berarti teman-teman yang emang pengen belajar bahasa Inggris dan pengen ngajar, terutama yang baru pulang dari luar negeri dan teman-teman bingung mau ngapain, cari side job apa. Nah, teman-teman tuh bisa ikut training kita dulu. Jadi nanti setelah training, teman-teman kayak bisa langsung coba gitu belajar, kita belajar dan mengajar di Transformi seperti itu. Dan aku juga mau ingetin deh, kalau kita punya banyak yang tadi aku mention academic writing, business English, kemudian English conversation, itu kita punya programnya semua begitu. Betul, betul banget, iya. Yes, jadi dan dalam waktu dekat akan ada yang speaking club juga begitu ya. Jadi you can just consult to our tim begitu, teman-teman boleh tanya-tanya aja ke tim aku butuhnya untuk apa, kita lihat apakah bisa buka kelasnya atau enggak gitu. Ya, jadi teman-teman yang jadi di Transform itu nggak cuma IELTS aja ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya memang butuh untuk mau untuk kerja atau karir itu berarti ke bisnis Inggris gitu. Kalau misalnya mau supaya bisa ngetik
lancar gitu, academic writing berarti gitu. Atau mungkin bisa juga ke speaking club gitu. Jadi nggak usah bingung kemana, udah langsung ke Instagram aja, langsung ke @transformid. Di situ langsung nanti ada Mimin yang balas pesan-pesan kalian. Oke, Mbak Deva, makasih banyak untuk malam ini. Makasih banyak untuk waktunya. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton.